terhormat Ibu Profesor Dr. Randa Asni Johari MSI dan Ibu Desau Natalia SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek penulisan karya ilmiah yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Based Learning terhadap Kemampuan Kolaborasi Siswa pada Materi Struktur dan Fungsi Sel di kelas 11 SMA Negeri 3 Kota Jambi. Adapun latar belakang saya yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran biologi memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan peserta didik. Salah satu kurikulum yang digunakan yang sedang diterapkan adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendukung keterampilan abad 21. Pada abad 21, berbagai informasi mengambil sebuah keputusan bersama, berkolaborasi menjadi poin yang penting pada saat ini. Hal ini dikutip oleh Dewi DKK 2020. Keterampilan kolaborasi adalah salah satu keterampilan yang dituntut pada pembelajaran abad 21. Keterampilan berkolaborasi sangatlah penting untuk dimiliki setiap siswa dalam menghubungkan pengetahuan teoritis dan praktis. Siswa harus memiliki kemampuan berkolaborasi sebagai life skill karena dapat membantu mereka memahami betapa pentingnya aspek sosial dan pribadi siswa. Hal ini dikutip dari Muamalah dan Wulandari 2024. Berdasarkan hasil advokasi yang ditemukan pada siswa SMA Negeri 3 Kota Jambi kelas 11, ditemukan keterampilan kolaborasi siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada saat pembelajaran siswa yang hanya mengandalkan pekerjaan temannya. Saat memasuki sesi tanya jawab antar kelompok, hanya beberapa siswa yang aktif dan bertanya dan menjawab. Selain itu, proses pembelajaran biologi ada materi yang sulit dilakukan untuk kolaborasi, yaitu pada materi struktur dan fungsi sel. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menggunakan model dan strategi yang tepat terhadap permasalahan siswa sehingga dapat terselesaikan. Model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah itu yaitu model pembelajaran based learning. Model PBL dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi peserta didik melalui proses pemecahan masalah yang disediakan oleh guru secara berkelompok. Adapun penelitian terdahulu yaitu menurut Zaidudin 2017 menyatakan model PBL dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik. Hal ini sesuai juga dengan Yulianti 2019 kawan-kawan 2019 serta Jamu dan kawan-kawan 2019. Maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan kolaborasi siswa pada materi struktur dan fungsi sel kelas 11 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Pembatasan masalah dari proposal yang saya ambil yaitu penelitian ini hanya membahas model PBL dan tidak akan membandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Selanjutnya, keterampilan kolaborasi yang dimaksudkan terdiri dari soft skill seperti kemampuan kerjasama berkelompok secara efektif, tanggung jawab bersama untuk pekerjaan kolaboratif, berkompromi dengan anggota kelompok, komunikasi dengan kelompok, fleksibilitas dalam kegiatan kelompok. Penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan kolaborasi siswa pada materi struktur dan fungsi sel kelas 11 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan terhadap masalah yang akan diteliti. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Ada yang pertama untuk sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan tentang model pembelajaran PBL terhadap keterampilan kolaborasi sehingga dapat berguna dan bermanfaat untuk sekolah. Yang kedua untuk guru. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman oleh para guru yang memiliki peran sebagai fasilitator dalam pembelajaran, menjadikannya sebagai acuan dalam mengerjakan materi, struktur, dan fungsi sel yang dapat membuat pembelajaran semakin aktif. Yang ketiga untuk siswa, penelitian ini mampu memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para siswa untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi pada materi struktur dan fungsi sel. Terakhir untuk peneliti, penelitian ini bisa dijadikan pengalaman secara langsung. Berikut merupakan kerangka berpikir. Jadi judul proposal yang dapat saya angkat yaitu efektivitas model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap keterampilan kolaborasi siswa pada materi struktur dan fungsi sel kelas 11 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Adapun hipotesis masalah yang pertama adalah 1. Terdapat efektivitas model pembelajaran based learning terhadap dalam meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Jadi, hal merupakan 3
merupakan sintaks PBL, ada 5 fase. Yang pertama itu ada fase 1 memberikan orientasi mengenai permasalahan pada siswa. Yang pada fase 2 mengorganisasikan siswa agar dapat melakukan penelitian. Pada fase 3 membantu siswa melakukan investigasi baik secara kelompok maupun individu. Pada fase 4 mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Pada fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses ketika mengatasi masalah. Dalam berkolaborasi di dalam kelompok menyebabkan setiap anggota dapat saling bekerja sama dan dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada tabel indikator keterampilan kolaborasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian berupa angka. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan dan ekuivalen, pretest, post-test, control group design. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai November 2024 tahun pelajaran 2004-2005 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Adapun populasi dan sampel pada subjek penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 jurusan biologi SMA Negeri 3 Kota Jambi tahun ajaran 2024-2025. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas yang terdiri dari kelas 11-6 yang berjumlah 37 peserta didik sebagai kelompok eksperimen dan 11-7 yang berjumlah 36 peserta didik sebagai kelas kontrol. Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dan dilakukan pengundian dari sebanyak 3 kelas 11. Adapun variabel penelitian ini ada 2. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran PBL. Variabel bebas dalam penelitian ini ditandai dengan tanda X. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu keterampilan kolaborasi ditandai dengan huruf Y. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada lembar observasi keterlaksanaan. Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran merupakan lembar observasi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran kegiatan yang dilakukan siswa dan lembar observasi keterlaksanaan sintaks PBL. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan persiapan ini kegiatan dilakukan dengan observasi ke sekolah, perizinan penelitian, menyiapkan angket, dan menyusun rubrik keterampilan kolaborasi, menyusun perangkat pembelajaran berupa modul ajar, dan lembar observasi keterlaksanaan sintaks PBL. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini kegiatan dilakukan adalah yang pertama melakukan observasi di sekolah tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Yang kedua ada melakukan pretest, dilakukan 1 kali dalam penelitian untuk mengetahui keterampilan kolaborasi yang dilakukan sebelum perlakuan. Yang ketiga melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang berbasis PBL. Dan yang keempat melakukan post-test untuk mengetahui keterampilan kolaborasi siswa. Adapun teknik analisis data, yang pertama ada uji prasyarat, yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk menentukan bahwa data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya ada uji homogenitas, dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok sampel yang berasal dari 2 kelompok tersebut dapat dikatakan sama atau homogen. Uji hipotesis, setelah terdistribusi normal dan homogen, kemudian dilanjutkan untuk menguji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji ANTOVA. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.